Halo teman-teman, masih seputar pembuatan website. Di dalam video tutorial ini kita akan lebih detail. Jadi kita akan, tadi kita sudah melihat atau di video tutorial pertama bagaimana cara membuat website free dengan Wix. Sekarang kita mau lihat bagaimana men-settingnya. Nah, beberapa hal yang penting adalah, mari kita lihat, adalah laman web. Jadi, nah, kita pertama-tama berarti yang harus kita lakukan, kita harus edit atau ya merevisi atau memperbaiki atau menambah site kita. Nah, pertama-tama kembali buka lagi Wix-nya, wix.com. Karena kita sudah punya, kita nggak perlu get started atau sign up, tapi kita bisa langsung sign in dengan menggunakan alamat email kita yang tadi. Ini alamatnya yang untuk membuat, kemudian masukkan passwordnya dan login. Ya. Kemudian kita akan dibawa ke halaman home-nya, tempat kita. Nah, ini kalau tampilan yang free. Kalau misalnya di kemudian hari teman-teman misalnya bisnis ini berjalan dengan baik, teman-teman mau upgrade sehingga nama domain dan lain-lain bisa lebih bagus, kalian klik saja di yang upgrade sebelah kiri bawah ini, upgrade. Nah, ketika upgrade di sini ada beberapa tawaran atau harga-harga pilihannya. Untuk teman-teman yang misalnya, wah nggak kemana-mana, uangnya tidak tersalurkan karena hobi travelingnya juga tidak digunakan, jadi mungkin bisa, saya mau, daripada bingung uangnya mau diapakan, nah kalian bisa coba dengan beli ini. Jadi pada prinsipnya kalau dibandingkan dengan offline store atau brick store, ini relatif tidak terlalu mahal, karena harganya kalau kita perhatikan connect domain saja itu $4,5 per bulan. Combo for personal use dia $8,5 per bulan. Kalau diperhatikan bandwidth-nya lebih tinggi. Jadi dan remove Wix ad-nya juga. Jadi nggak terlalu banyak iklan-iklan dari Wix-nya sendiri. 8,5, anggap saja $10 per bulan. Kalau $1 sekitar Rp15.000, jadi kurang lebih Rp150.000 per bulan. Gitu. Jadi nggak terlalu mahal. Tapi saat ini kita mau pakai yang free dulu, jadi kembali ke ini, yang tadi. Nah, hal pertama yang karena kita mau ubah-ubah atau edit site-nya, tadi kan baru pilih template. Nah, untuk mengedit site-nya, klik yang bawah ini sendiri. Nih, edit site. Kemudian kita akan dibawa masuk ke site-nya itu. Nah, biasanya saya akan buka dua tab Windows untuk melihat. Yang satu adalah ketika kita mengedit, yang satu adalah tampilan hasil dari editingnya pertama. Jadi, supaya kita bisa lihat, oh sudah berubah atau belum. Nah, hal yang paling mudah adalah kita buka juga di tab yang baru, tampilan dari website kita yang sudah publish. Jadi, alamatnya mana, kalian bisa klik yang di dashboard tadi yang pertama kali, kemudian copy saja di sini. Ini, ya, copy, kemudian buka di tab selanjutnya, dan di enter ke sana. Sehingga ini ada yang editornya, yang satu lagi adalah tampilan ketika diakses orang luar, atau diakses tanpa login. Jadi bisa siapa saja yang melakukan akses tersebut. Jadi ini halaman webnya. Nah, sebenarnya untuk mengatur web atau supaya web kita itu terkoordinir dengan baik atau tersusun dengan rapi, kita harus pertama-tama kita harus membuat sitemap dulu. Jadi kita akan coba buat sitemap-nya,
buka PowerPoint. Nah, sitemap merupakan koleksi dari halaman web atau rancangan seperti apa nanti web dan menu-menunya kita buat. Namanya sitemap. Nah, sitemap ini kita bisa coba buat dengan hierarki yang bisa kita buat dari yang sedikit berwarna ya, biar hidupnya indah. Nah, ini bisa, berarti halaman utamanya bisa kita sebut dengan homepage-nya. Kemudian yang pertama apa? Karena nanti kita arahnya adalah untuk e-commerce, jadi ada produk mungkin di situ. Kemudian setelah produk ada store, karena teman-teman juga diminta untuk membuat beberapa cabang tergantung dengan kelompok kalian. Jadi berkelompok tapi tetap jaga jarak, tetap social distancing, physical distancing. Jadi kalian perlu untuk mendesain juga store kalian masing-masing. Yang ketiga misalkan kontak us. Hapus, yang ini saya hapus juga. Nah, sekarang yang untuk membedakan mungkin di store-nya kalian bisa rancang supaya kalian semua bisa menunjukkan atau bisa personalize, membuat tiap individu bisa mengkonfigurasi atau menghias, mendesain website, salah satu halaman websitenya sendiri-sendiri. Jadi sitemap itu merupakan kumpulan atau rancangan dari halaman-halaman website yang akan kita buat. Jadi website itu terdiri dari beberapa halaman web. Jadi ya kita akan coba buat store-nya, misalnya kita ada di USA, Ungaran, Salatiga, dan Ambarawa. Kan kalian tersebar di 3 kota ini. Jadi ada home-nya, kemudian ada beberapa yang dibuat. Nah, kita buat sedikit lebih keren sedikit. Nah, pokoknya yang jelas lah, ini kan nggak terlalu ini ya. Nah, home, kemudian di dalam home, nanti homepage bisa terdiri dari 3 halaman link, yaitu produk, store, dan kontak us. Kemudian di dalam store sendiri ada 3 halaman lagi, yaitu Ungaran, Salatiga, dan Ambarawa. Jadi pada prinsipnya halaman website itu terdiri merupakan kumpulan dari halaman-halaman yang dijadikan sebagai informasi. Nah, ini kita coba, nanti kalian boleh kembangkan sendiri. Jadi di sini hal pertama yang mendasar selain estetik dan desain yang tergantung selera masing-masing, yang paling penting adalah halamannya. Nah, halamannya saya akan tunjukkan dulu. Kalian bisa klik di yang atas ini. Ini bisa kelihatan sebenarnya apa saja sih yang muncul di situ. Nah, kalau didekatkan gini, page background, kemudian yang ini halaman, dan seterusnya. Nah, halamannya tadi kita kan sudah merancang. Jadi rancangan kita adalah yang pertama, kita mau buat home, kemudian ada 3, produk, store, dan contact us. Di sini, berarti home-nya kita pakai, yang tidak perlu kita bisa ubah atau kita bisa ganti. Contohnya ini, about, tadi kan ada about contact us, kita bisa contact us di sini. Service kita nggak punya, kita bisa hide dulu atau kita bisa delete. Kalau hide berarti kita keep atau tidak tampilkan. Kalau delete berarti kita buang. Ini sementara saya hide dulu. Ini saya hide juga yang blok. Ini kontak us yang atas juga mungkin saya hide saja. Nah, yang ini saya rename jadi
Jadi kontak us. Nah, masalahnya sekarang adalah kita mau, kalian boleh hide atau boleh hapus ini. Kalau hapus, misalnya feed, saya nggak butuh nih feed, atau motivational reading, saya nggak butuh, tinggal di delete saja. Karena ini kan menyesuaikan template tadi. When you delete, app will also be deleted. Oke, delete aja, nggak masalah. Nah, kalau memang tidak perlu. Nah, ketika kita sudah hapus, maka kalau dengan posisi ini hanya ada 2 halaman yang ada di site kita, yaitu home dan contact us. Nah, kita mau lihat dulu ya. Nah, untuk mengubah, supaya benar-benar diubah, kalian harus klik publish di sebelah kanan ini, yang biru. Nah, ketika birunya sudah centang, sudah congratulations, your site is already published and live online, kemudian bisa ditutup. Nah, di sini kalian bisa lihat di refresh saja. Kalau pertama, ini kan ada home, about, service, motivational. Ini kan kita tadi udah ubah, tinggal home dan contact us. Jadi ini kalau kita refresh, harusnya yang lain nanti tidak ada dan tinggal home dan contact us. Kalau kita perhatikan di sini, mana tadi? Home dan contact us saja. Nah, ini biar teman-teman tidak bingung. Berarti kalau tadi kita rancangannya adalah home, product, dan contact us, home, product, store, dan contact us, maka kita bisa tambahkan halaman di situ. Tambahkan